Pernahkah Anda bangun pagi dengan tubuh yang masih bisa bergerak, wajah masih tersenyum, tapi ada sesuatu di dalam hati yang terasa? Lelah bukan rasa sakit, bukan pula kesedihan, tapi seperti perlahan-lahan kehilangan keyakinan bahwa tubuh ini masih benar-benar milik kita. Seperti tubuh berubah menjadi sesuatu yang asing. Saya tahu rasanya, dan saya tahu Anda pun mungkin pernah merasakannya. Setiap minggu, saya mendengar cerita yang hampir sama dari para lansia yang datang berkonsultasi. Ada yang berkata, "Saya tidak sakit, Bu Dokter." Tapi entah kenapa, saya merasa cepat bingung. Tangan saya terasa berat. Saya susah bicara setelah bangun tidur. Yang lebih mengejutkan, mereka bukan perokok. Mereka jalan pagi, tidak makan gorengan. Bahkan beberapa di antaranya menghindari gula. Namun mereka semua punya satu kebiasaan kecil yang sama. Kebiasaan yang terlihat sehat, bahkan diwariskan dari orang tua ke anak cucu. Makan buah, ya buah. Saya tahu, mungkin Anda bingung. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa buah itu menyehatkan. Diberi ke cucu, disajikan ke tamu, dijadikan menu diet. Tapi tahukah Anda, ada buah-buahan tertentu, jika dikonsumsi di waktu atau cara yang salah, justru bisa menjadi pemicu stroke, kehilangan keseimbangan, bahkan kehilangan ingatan. Dan yang lebih mengejutkan, buah-buah ini bukan buah langka. Ini adalah buah yang sering kita beli dari tukang buah dekat rumah, buah yang disajikan saat lebaran atau dimakan setiap malam sambil nonton televisi. Dalam video ini, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi saya ingin berbicara dari hati ke hati, karena semakin banyak saya membaca laporan medis dan kisah nyata pasien saya, semakin saya sadar. Tubuh kita di usia senja menjadi lebih sensitif. Yang dulu dianggap aman, kini bisa jadi bahaya kalau kita tidak tahu. Saya akan membagikan 7 jenis buah yang sering dianggap sehat. Tapi jika dimakan di waktu yang salah, bisa memicu stroke diam-diam saat tidur. Termasuk buah nomor 5 yang terlihat sangat menyegarkan, tapi bisa membuat darah Anda menggumpal dalam diam. Jangan lewatkan bagian itu, karena bisa jadi itu adalah kunci mencegah bencana kecil yang mengubah hidup seseorang selamanya. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan info penting lainnya dari channel ini, Vitamin Lansia. Tempat kita belajar bersama, saling menguatkan, dan hidup sehat hingga usia yang diberkahi. Sekarang, mari kita mulai. Kita mulai dari buah yang paling sering dianggap ramah untuk pencernaan, tapi menyimpan bahaya tersembunyi. Ya, kita mulai dengan pisang. Pisang, buah yang lembut dan manis ini hampir selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari sejak kecil, kita mungkin terbiasa diberi pisang goreng hangat oleh ibu di sore hari. Ketika usia bertambah, banyak di antara kita yang tetap menjadikan pisang sebagai bagian dari sarapan pagi. Katanya mudah dicerna, baik untuk jantung, dan bisa membantu pencernaan. Memang benar, pisang mengandung potasium, yaitu mineral penting untuk kerja otot dan menjaga tekanan darah. Tapi tahukah Anda, setelah usia 60 tahun, tubuh kita tidak lagi memproses potasium seperti saat masih muda. Inilah titik berbahaya yang sering tidak disadari. Saya teringat dengan kisah Pak Rahmat, seorang pensiunan guru berusia 60 tahun yang tinggal di Bekasi. Beliau sangat disiplin. Setiap pagi bangun jam 5, salat subuh, lalu sarapan sehat, oatmeal, 2 potong pisang, dan segelas jus jeruk. Setelah itu, beliau minum obat tekanan darah yang diresepkan oleh dokter puskesmas. Semua tampak sempurna, bukan? Namun suatu pagi, istrinya menemukan Pak Rahmat pingsan di kamar mandi. Sebelah tubuhnya tidak bisa digerakkan, bibirnya miring, dan suaranya tidak jelas. Saat dibawa ke rumah sakit, hasil CT scan menunjukkan beliau mengalami stroke ringan. Tes darah pun mengungkap fakta mengejutkan. Kadar potasiumnya sangat tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kombinasi 2 pisang besar, jus jeruk, dan obat tekanan darah ternyata adalah formula yang berbahaya untuk tubuh lansia. Ginjal Pak Rahmat, seperti kebanyakan lansia lainnya, tidak lagi mampu menyaring kelebihan potasium secara efisien. Hasilnya, potasium menumpuk dalam darah. Potasium berlebih bisa membuat detak jantung menjadi tidak stabil, pembuluh darah menyempit, dan darah menjadi lebih kental. Keadaan menjadi semakin berbahaya bila pisang dikonsumsi malam hari.
Saat aliran darah melambat, tubuh mulai mengalami dehidrasi, dan obat masih aktif dalam sistem. Ini adalah badai sempurna untuk stroke saat tidur, yang membuat saya prihatin. Pak Rahmat hanya makan 2 pisang besar yang tampak sangat sehat. Tapi pada tubuh lansia yang fungsi ginjalnya menurun dan sedang menggunakan obat tekanan darah, itu cukup untuk memicu penggumpalan darah yang menyumbat aliran ke otak. Bukan karena beliau tidak sehat, tapi karena kurang informasi. Dan ini bukan kasus yang langka. Banyak pasien saya yang berkata, "Tapi bukankah pisang itu baik, Bu Dokter?" Betul, tapi hanya jika dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat. Jika Anda masih ingin makan pisang, saya tidak melarang, tapi mohon perhatikan hal-hal ini. Pertama, jangan makan pisang lebih dari setengah buah per hari. Kedua, konsumsi pisang hanya di pagi atau siang hari, saat tubuh masih aktif dan sirkulasi darah masih kuat. Ketiga, jangan makan pisang dalam keadaan perut kosong atau bersamaan dengan obat. Dan yang paling penting, pastikan pisang dikonsumsi bersama protein sehat, seperti tempe kukus, kacang, atau yogurt tanpa gula. Mengapa harus ada protein? Karena protein membantu memperlambat penyerapan potasium ke dalam darah. Ibarat rem pada kendaraan saat menuruni jalan curam. Saya juga tahu banyak lansia yang gemar makan pisang goreng, apalagi jika disajikan dengan kopi atau teh manis di sore hari. Tapi jika Anda memiliki riwayat tekanan darah tinggi, jantung lemah, atau sedang minum obat inhibitor atau diuretik, maka sebaiknya hindari pisang goreng dan pisang yang terlalu matang. Pisang matang memiliki indeks glikemik tinggi, artinya cepat meningkatkan kadar gula darah. Dan satu hal penting lainnya, hindari makan pisang menjelang tidur. Saat tidur, sirkulasi darah melambat dan tubuh cenderung mengalami dehidrasi. Inilah waktu paling rentan terjadinya penggumpalan darah. Tubuh kita di usia 60-an bukan musuh. Ia hanya menjadi lebih sensitif. Setiap makanan bisa menjadi obat atau justru racun, tergantung bagaimana kita mengonsumsinya. Saya percaya, jika saja Pak Rahmat tahu lebih awal tentang efek potasium dan perubahan fungsi tubuh di usia senja, mungkin pagi itu beliau tidak akan jatuh stroke. Dan justru dari kisah beliau, kita semua bisa belajar agar tidak mengalami hal yang sama. Karena jika pisang yang lembut bisa menjadi ancaman diam-diam, maka buah berikutnya akan lebih mengejutkan. Buah yang terlihat mungil, manis, sering dianggap camilan sehat, ternyata menyimpan bom gula kecil yang bisa melukai pembuluh darah otak secara perlahan. Anggur, buah mungil dengan kulit mengilap, rasa manis yang segar, dan bentuk yang menarik. Banyak dari kita menyajikannya saat lebaran, arisan, atau kumpul keluarga. Kadang disimpan di kulkas untuk camilan sore atau dicampur ke dalam salad buah setelah makan siang. Di mata banyak orang, anggur adalah camilan sehat. Tapi bagi tubuh lansia, kenyataannya tidak sesederhana itu. Saya ingin menceritakan kisah Bu Darmi, seorang ibu berusia 78 tahun yang tinggal di Medan. Beliau sangat disiplin dalam menjaga pola makan. Tidak suka makanan instan, tidak minum minuman manis, dan sangat bangga dengan gaya hidup alaminya. Setiap pagi pukul 9, Bu Darmi duduk di teras rumah sambil membaca Al-Quran. Di sampingnya selalu ada semangkuk anggur merah. Tidak banyak, hanya 1 mangkuk kecil. Tapi itu dilakukan setiap hari. Masalahnya, beliau makan anggur dalam kondisi perut kosong, tanpa air, tanpa protein pendamping. Dan seringkali setelah malam sebelumnya tidak makan banyak karena kurang nafsu makan. Sampai suatu pagi beliau merasa tangannya gemetar. Saat mencoba menulis ucapan ulang tahun untuk cucunya, beliau tidak bisa menulis huruf dengan benar. Bahkan lupa ejaan kata selamat. Putrinya yang menyaksikan langsung membawanya ke rumah sakit. Hasilnya mengejutkan. Bu Darmi mengalami transient ischemic attack atau sering disebut mini stroke. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar gula darah setelah makan melonjak tinggi dan nilai hemoglobin A1C-nya berada di ambang pradiabetes. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah tanda-tanda peradangan pembuluh darah dan kepadatan darah yang meningkat. Semua ini hanya dari semangkuk kecil anggur setiap hari. Ya, anggur, buah yang dianggap sehat. Apa yang membuat anggur berbahaya? Anggur, terutama jenis tanpa biji,
dan yang sangat manis dari supermarket modern, mengandung glukosa dan fruktosa tinggi. Gula alami ini sangat cepat diserap, apalagi jika dimakan tanpa serat, protein, atau lemak sehat pendamping. Bagi tubuh anak muda, ini masih bisa diatasi. Tapi bagi lansia dengan metabolisme melambat dan sensitivitas insulin menurun, ini seperti menyiram api kecil dengan bensin. Saat gula darah melonjak, tubuh dipaksa bekerja keras. Pankreas melepaskan insulin dalam jumlah besar. Dinding pembuluh darah, terutama yang halus di otak, menjadi meradang. Aliran darah menjadi tidak stabil. Dan saat retakan mikro terjadi di dinding pembuluh, tubuh merespons dengan membentuk gumpalan darah kecil. Retakan kecil ini tidak terasa, tapi menumpuk hari demi hari, minggu demi minggu. Sampai suatu saat, gumpalan kecil itu menyumbat aliran darah ke otak. Apalagi jika anggur dikonsumsi malam hari atau saat tubuh sedang stres. Karena ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental, lebih lambat, dan lebih mudah menggumpal. Inilah kondisi sempurna bagi stroke diam-diam. Lantas, apakah kita tidak boleh makan anggur sama sekali? Tidak juga. Anda masih bisa menikmati anggur asalkan dengan beberapa penyesuaian penting. Pertama, jangan makan anggur dalam jumlah besar. Cukup 5-7 butir kecil saja. Kedua, jangan makan anggur sendirian. Padukan dengan protein ringan seperti tempe kukus, kacang almond, atau keju rendah garam. Ketiga, makan anggur di siang hari. Jangan di pagi saat perut kosong atau malam sebelum tidur. Pastikan tubuh Anda terhidrasi dengan baik. Minum cukup air sebelum dan sesudah makan anggur. Hindari jus anggur karena kandungan gulanya jauh lebih tinggi dan tidak ada serat. Jus anggur atau anggur kering seperti kismis, meskipun terlihat alami, justru bisa lebih berbahaya karena fruktosanya terkonsentrasi. Jika Anda memiliki diabetes, pradiabetes, atau sedang mengonsumsi obat tekanan darah, sebaiknya hindari anggur sama sekali, kecuali setelah berkonsultasi dengan dokter. Saya tahu, banyak yang berpikir anggur adalah buah dari zaman Nabi, jadi pasti sehat. Memang betul, tapi anggur zaman dulu tidak disemprot pestisida, tidak dimodifikasi untuk menjadi super manis, dan tidak dimakan dalam bentuk jus atau dalam jumlah besar setiap hari. Tubuh kita pun berbeda. Di usia 60-an, tubuh menjadi lebih lambat dan lebih rentan. Setiap camilan yang Anda pilih bisa menjadi bahan bakar untuk hidup sehat atau bahan bakar untuk bencana kecil yang tersembunyi. Bu Darmi kini sudah membaik. Beliau tidak lagi makan anggur setiap hari. Sekarang beliau memilih pepaya muda, apel hijau, atau alpukat kecil yang dikombinasikan dengan protein ringan. Dan hasilnya jauh lebih stabil. Saya percaya Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Bukan dengan menghindari semua buah, tapi dengan memilih waktu, cara, dan porsi yang tepat, agar buah benar-benar menjadi berkah, bukan musibah. Nanas, buah yang terasa segar, seperti sinar matahari dalam setiap gigitan. Rasa manisnya berpadu dengan asam yang khas, sering dianggap sebagai camilan sehat, terutama setelah makan berat. Banyak lansia yang berkata, saya makan nanas agar pencernaan lancar, karena katanya banyak enzim. Memang betul, nanas mengandung bromelain, enzim alami yang membantu memecah protein. Namun di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi merespons enzim dengan cara yang sama seperti saat muda. Justru, bromelain bila dikonsumsi berlebihan dan terlalu rutin, dapat memperlambat pembekuan darah. Trombosit, sel darah yang berfungsi menghentikan perdarahan, tidak bekerja maksimal. Ini menciptakan situasi yang sangat berbahaya, terutama bagi lansia yang sudah mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin. Saya teringat kisah Bu Clara, 77 tahun, seorang pensiunan guru paduan suara dari Yogyakarta. Beliau sangat berhati-hati dalam menjaga pola makan. Tidak makan kue manis, tidak minum sirup, bahkan tidak menyentuh roti putih. Sebagai gantinya, setiap malam setelah makan malam, beliau mengonsumsi potongan nanas segar. Tanpa gula, tanpa garam, hanya nanas alami dari pasar. Ia percaya ini membantu tubuh bersih dan tidur lebih nyenyak. Namun suatu pagi, Bu Clara bangun dalam keadaan bingung. Jalannya goyah, mulutnya sedikit miring, dan ucapannya tidak jelas.
Anaknya yang melihat langsung membawanya ke IGD. Hasil CT scan menunjukkan stroke di bagian otak belakang, wilayah yang mengatur keseimbangan dan koordinasi. Yang mengejutkan bukan hanya hasil otaknya, tetapi juga hasil laboratoriumnya. Gula darah beliau naik tinggi pada malam sebelumnya. Kadar trombosit tidak stabil, dan ditemukan tanda-tanda iritasi asam di saluran napas bagian atas, meskipun beliau tidak pernah merasa sakit maag. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bromelain. Enzim ini dalam dosis besar dan dikonsumsi rutin bisa menghambat kerja trombosit. Bila Anda juga mengonsumsi aspirin atau warfarin, kombinasi ini sangat berbahaya karena darah Anda menjadi terlalu encer dan pembuluh darah halus bisa pecah tanpa peringatan. Kedua, kandungan gula alami dalam nanas. Satu cangkir nanas mengandung lebih dari 16 gram gula dan memiliki indeks glikemik tinggi. Ini berarti gula dari nanas cepat masuk ke dalam darah. Jika dimakan malam hari saat tubuh tidak aktif, gula ini tidak digunakan menjadi energi. Ia beredar, menekan pembuluh darah secara diam-diam. Ketiga, asam dalam nanas. Ini bagian yang sering diabaikan. Nanas adalah salah satu buah paling asam yang umum dikonsumsi. Ia bisa menyebabkan refluks diam-diam, yakni asam lambung naik tanpa gejala khas seperti nyeri. Pada beberapa lansia, refluks ini menyebabkan mikroaspirasi saat tidur, di mana asam masuk ke saluran napas dan mengganggu kadar oksigen ke otak. Menurut studi dari American Stroke Association tahun 2019, kondisi ini disebut nocturnal hypoxia dan sangat berkaitan dengan meningkatnya risiko stroke di pagi hari. Jadi, kombinasi antara enzim bromelain, kadar gula tinggi, dan asam lambung semuanya bekerja dalam diam saat malam hari untuk menciptakan badai kecil dalam tubuh. Dalam kasus Bu Clara, itu bukan teori, itu nyata. Setiap malam selama hampir setahun, beliau percaya bahwa sedang membersihkan tubuh. Tapi tanpa disadari, ia sedang menyusun bahaya dalam diam. Saya tidak menyalahkan beliau, karena niatnya baik. Tapi niat baik pun bisa menimbulkan masalah jika tidak diiringi dengan pengetahuan. Apalagi di usia 70-an, saat metabolisme melambat, dinding pembuluh darah mulai menipis, dan tidur menjadi lebih rentan terhadap gangguan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jika Anda menyukai nanas, silakan tetap menikmatinya. Tapi mohon dengan beberapa catatan penting. Jangan makan nanas di malam hari, apalagi menjelang tidur. Makanlah dalam porsi kecil saja. Jangan makan nanas saat perut kosong. Jangan makan bersamaan dengan obat pengencer darah. Dan jika Anda memiliki riwayat refluks asam lambung, sebaiknya hindari sama sekali. Kalau Anda ingin melancarkan pencernaan, ada alternatif yang lebih aman. Misalnya, pepaya muda, air hangat dengan perasan jeruk nipis, atau cukup dengan berjalan kaki ringan setelah makan malam. Kadang solusi terbaik justru yang paling sederhana. Saya tahu, ada yang bilang nanas membantu tidur lebih nyenyak. Tapi jika kenyataannya justru menyebabkan iritasi mikro dan fluktuasi gula darah saat tidur, maka itu bukan istirahat. Itu adalah undangan bahaya perlahan-lahan. Bu Clara kini sudah membaik. Ia berhenti makan nanas di malam hari. Kini, sebelum tidur beliau hanya minum air jahe hangat dan makan 3-4 butir kacang almond. Sejak itu tidurnya lebih nyenyak, tidak lagi bangun dalam keadaan goyah atau bingung. Saya ingin Anda juga mendapatkan ketenangan seperti itu. Karena tidur di usia senja bukan sekadar waktu istirahat, tapi waktu ketika otak membersihkan dirinya. Dan bila kita mengganggu proses itu dengan makanan yang salah, maka pagi bisa menjadi awal dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Semangka, tidak ada buah yang lebih identik dengan musim panas di Indonesia selain buah yang satu ini. Dagingnya merah menyala, manis, dingin, dan terasa sangat menyegarkan setelah beraktivitas di luar rumah. Banyak lansia menyukai semangka karena katanya tinggi kandungan air, baik untuk ginjal, dan dapat membantu mengurangi rasa haus yang mengganggu. Tapi izinkan saya mengatakan, ini perlahan-lahan. Semangka memang mengandung banyak air, namun bila dikonsumsi dengan cara dan waktu yang salah, semangka justru bisa menyebabkan dehidrasi dari dalam. Dan lebih parahnya lagi,
Bagi lansia yang sedang dalam pengobatan tekanan darah tinggi, jantung lemah, atau menggunakan obat diuretik, efeknya bisa menjadi pemicu diam-diam dari stroke saat tidur. Saya pernah menangani Pak Wawan, seorang pensiunan tukang pos dari Surabaya. Sosoknya ceria, disiplin, rajin jalan pagi, dan sangat mandiri. Beliau memiliki satu kebiasaan sederhana. Setiap malam setelah makan malam, ia duduk di teras rumah, menikmati angin malam sambil memakan 2 hingga 3 potong besar semangka dingin. Katanya untuk mendinginkan tubuh dan mencegah sembelit. Tapi suatu pagi, beliau bangun dengan pusing luar biasa. Saat mencoba berdiri, tubuhnya limbung dan terjatuh ke lantai. Di rumah sakit, tekanan darahnya sangat rendah. Hasil laboratorium menunjukkan kadar hemoglobin tinggi, sebuah tanda bahwa darah beliau mengental karena kekurangan cairan. Dan yang lebih serius lagi, hasil CT scan menunjukkan adanya stroke ringan akibat sumbatan kecil di pembuluh darah otak bagian tengah. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita pahami perlahan. Semangka memang mengandung banyak air, tapi ia juga memiliki efek diuretik alami. Artinya, semangka memicu tubuh untuk buang air kecil lebih sering. Bagi orang muda, ini mungkin tidak masalah. Tapi bagi lansia dengan ginjal yang sudah melemah, sedang menggunakan obat diuretik, atau memiliki tekanan darah rendah, efek ini bisa menyebabkan kehilangan cairan secara berlebihan, terutama pada malam hari saat tubuh tidak sadar untuk minum air. Akibatnya, darah menjadi lebih kental, aliran darah melambat, dan pembuluh yang sudah menua lebih mudah tersumbat. Bayangkan darah Anda seperti air yang seharusnya mengalir lancar, kini berubah seperti sirup kental, butuh tekanan lebih untuk bergerak. Dan bila ada bagian pembuluh darah yang sempit atau rapuh, gumpalan darah bisa terbentuk. Gumpalan kecil itu bisa menyumbat jalur aliran ke otak, memicu stroke hanya dalam hitungan jam. Lebih parahnya lagi, stroke yang terjadi karena dehidrasi saat malam hari seringkali tidak langsung terdeteksi. Penderitanya hanya merasa pusing ringan, lemas, atau sedikit kebingungan saat bangun tidur. Banyak yang mengira hanya kurang tidur atau masuk angin, padahal bisa jadi ada sumbatan kecil yang sedang terjadi di otak. Jika dibiarkan, kerusakan bisa menjadi permanen. Pak Wawan selamat, tapi kini beliau harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Seorang pria yang dulunya bisa menyapu halaman dan memotong rumput, kini membutuhkan bantuan istrinya untuk mandi. Itu bukan karena tubuhnya lemah, tapi karena informasi yang tidak beliau dapatkan lebih awal. Saya tidak ingin Anda mengalami hal yang sama. Jika Anda menyukai semangka, dan saya tahu banyak yang menyukainya, mohon perhatikan beberapa hal penting ini. Pertama, jangan makan semangka di malam hari, terutama setelah pukul 6 sore. Kedua, jangan makan lebih dari 1 atau 2 potong kecil. Ketiga, jika Anda sedang mengonsumsi obat diuretik, obat yang membuat Anda lebih sering buang air kecil, bicarakan dulu dengan dokter Anda. Pastikan aman untuk dikombinasikan. Keempat, selalu padukan semangka dengan sedikit garam atau air kelapa. Anda tidak salah dengar, sedikit garam bisa membantu tubuh menahan cairan dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Itulah sebabnya orang zaman dulu sering menaburkan sedikit garam di atas potongan buah. Bukan hanya untuk rasa, tapi karena itu adalah ilmu warisan yang terbukti. Dan terakhir, dengarkan tubuh Anda. Jika Anda sering merasa mulut kering saat bangun tidur, pusing saat berdiri pagi hari, atau merasa bingung ringan di pagi hari, jangan abaikan. Itu bisa jadi bisikan pertama dari tubuh Anda bahwa ia sedang kehausan secara internal, bahwa darah Anda sedang menjadi terlalu kental. Air putih memang solusi, tapi waktu makan buah juga sangat menentukan. Tidak semua yang mengandung banyak air berarti menghidrasi, karena jika buah itu justru menarik cairan keluar dari tubuh, maka itu bukan hidrasi. Itu jebakan manis yang diam-diam mengeringkan Anda dari dalam. Kini, Pak Wawan hanya makan semangka di siang hari, dan setiap malam sebelum tidur, beliau minum air jahe hangat dengan sejumput garam laut dan sedikit minyak zaitun. Hasilnya, tidurnya lebih tenang, tekanan darahnya lebih stabil, dan tidak lagi bangun dengan kepala berputar. Saya ingin Anda pun merasakan hal yang sama, karena tidur yang tenang dan tubuh yang stabil di usia senja adalah anugerah.
Dan semua itu bisa dimulai dari keputusan kecil di piring Anda hari ini. Jeruk, buah berwarna cerah yang menyegarkan dan sering disebut sebagai sumber vitamin C terbaik. Banyak lansia merasa bangga saat memulai pagi dengan segelas jus jeruk segar. Rasanya manis asam, warnanya seperti sinar matahari dalam gelas, dan katanya baik untuk daya tahan tubuh. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang sering diabaikan, terutama oleh mereka yang rutin mengonsumsi obat. Saya ingin Anda mendengar kisah Pak Elman, 79 tahun, mantan sopir bus dari Jakarta. Setiap pagi beliau bangun pukul 5, salat subuh, lalu minum obat kolesterol dan tekanan darah yang diresepkan dokter. Setelah itu, beliau membuat jus jeruk segar dari 2 buah jeruk manis ukuran besar. Tanpa gula, tanpa es. Katanya hanya ingin sehat. Tapi setelah beberapa minggu, Pak Elman mulai merasa pusing ringan setiap pagi. Awalnya dianggap biasa, tapi lama-kelamaan tubuhnya terasa goyah saat berdiri. Hingga suatu pagi, beliau bangun dari kursi dan langsung ambruk. Di rumah sakit, beliau mengalami stroke ringan dengan gejala bingung, bicara tidak jelas, dan tekanan darah yang anjlok tiba-tiba. Padahal dosis obat yang diminum tidak berubah. Yang berubah hanyalah jumlah dan waktu konsumsi jus jeruk. Apa sebenarnya yang terjadi? Jeruk, terutama jenis jeruk manis, jeruk bali, dan grapefruit, mengandung senyawa alami bernama furanokumarin. Zat ini terlihat tidak berbahaya, namun bisa mengganggu kerja enzim di hati yang bertugas memetabolisme banyak jenis obat, termasuk statin, obat pengencer darah, dan obat tekanan darah. Ketika enzim hati terganggu, maka obat bisa bertahan terlalu lama dalam darah dan efeknya menjadi terlalu kuat. Atau sebaliknya, obat cepat hilang dan tidak bekerja maksimal. Dalam kasus Pak Elman, jus jeruk yang dikonsumsi setiap pagi menghambat kerja enzim hati, sehingga obat tekanan darah tidak dicerna dengan baik. Akibatnya, tekanan darahnya turun terlalu drastis, dan aliran darah ke otak pun terganggu. Yang mengejutkan, ini bukan hanya teori. Bahkan 1 gelas jus jeruk segar pun bisa memengaruhi metabolisme lebih dari 85 jenis obat. Banyak dari kita tidak tahu bahwa jeruk bisa berinteraksi langsung dengan sistem detoksifikasi tubuh. Lebih berbahaya lagi jika jus jeruk dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Karena dalam keadaan ini, gula alami dalam jeruk langsung masuk ke darah. Furanokumarin mulai bekerja di hati, dan obat-obatan yang diminum bersamaan diproses tidak sempurna. Semua itu terjadi dalam diam. Anda tidak merasa apa-apa hari itu, tapi seminggu kemudian Anda mulai mudah lelah. 2 minggu kemudian, tekanan darah jadi tidak stabil. Dan sebulan kemudian, stroke diam-diam bisa datang tanpa peringatan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, hindari minum jus jeruk dalam jumlah besar, terutama di pagi hari. Kedua, jangan minum jus jeruk bersamaan dengan obat. Beri jeda minimal 3-4 jam agar metabolisme tubuh tidak terganggu. Ketiga, jika ingin tetap menikmati rasa jeruk, pilih jeruk dengan kadar furanokumarin rendah, seperti jeruk mandarin kecil atau jeruk nipis. Gunakan irisan jeruk hanya sebagai perasa dalam air hangat, bukan sebagai minuman utama. Dan yang tak kalah penting, jika Anda sedang rutin mengonsumsi obat tekanan darah, kolesterol, atau pengencer darah, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan jeruk sebagai bagian dari menu harian Anda. Perlu diketahui juga, jus jeruk dalam kemasan dari supermarket bukan pilihan yang lebih aman. Meskipun mungkin tidak mengandung furanokumarin, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi, bahkan melebihi minuman bersoda. Gula tinggi dan efek interaksi obat adalah kombinasi yang sangat berisiko bagi tubuh lansia. Pak Elman kini sudah berhenti minum jus jeruk di pagi hari. Sebagai gantinya, beliau meminum air hangat dengan perasan jeruk nipis dan sedikit madu. Obat yang beliau konsumsi tetap sama, tapi tekanan darahnya menjadi lebih stabil dan beliau tidak lagi merasa pusing setiap pagi. Kadang perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Yang penting adalah kita memahami bahwa tubuh kita di usia senja tidak sama seperti dulu. Yang dulu aman belum tentu aman sekarang. Dan bahkan sesuatu yang terlihat sesederhana segelas jus jeruk bisa mengacaukan sistem tubuh jika dikonsumsi tanpa pengetahuan yang tepat.
Saya tahu kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jeruk itu sehat. Saat sakit, kita diberi jus jeruk. Saat lelah, kita minum jeruk peras. Tapi kini, tubuh kita butuh pendekatan yang berbeda. Tubuh kita butuh perhatian lebih. Dan perhatian itu bisa dimulai dari satu keputusan sederhana. Menghindari jeruk di pagi hari saat Anda sedang mengonsumsi obat. Jeruk bukanlah musuh. Tapi di usia 60-an ke atas, ia bukan lagi teman yang netral. Jeruk bisa menjadi penolong atau pemicu bencana dalam diam. Pilihan ada di tangan Anda, apel. Buah yang selama ini dianggap sebagai simbol kesehatan di seluruh dunia. Kita semua pasti pernah mendengar pepatah "An apple a day keeps the doctor away". Karena pengaruh budaya barat, banyak lansia di Indonesia kini terbiasa menyimpan apel di dalam kulkas. Terutama apel merah besar seperti Fuji atau Honey Crisp yang manis, renyah, dan katanya kaya serat. Tapi siapa sangka justru apel yang terlihat paling sehat bisa menjadi pemicu stroke diam-diam, terutama bagi Anda yang memiliki tekanan darah tidak stabil, pradiabetes, atau pembuluh darah yang mulai rapuh. Ini bukan karena apelnya salah, tapi karena cara kita mengonsumsinya yang tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh di usia senja. Saya masih ingat kisah Bu Lilis, seorang ibu berusia 80 tahun yang tinggal di Makassar. Beliau dikenal sebagai sosok yang rajin jalan pagi, minum obat secara teratur, dan sangat menjaga pola makan. Tidak makan kue manis, tidak minum minuman bersoda. Namun setiap sore, setelah mandi, dan sebelum sholat maghrib, Bu Lilis selalu makan satu apel besar. Kadang jenis Fuji, kadang Honey Crisp. Beliau berkata kepada saya, ini buah sehat, lebih baik daripada camilan. Tapi suatu malam, saat sedang memotong sayur untuk makan malam, beliau tiba-tiba tidak bisa menyebutkan nama bayam. Bibirnya mencong sedikit, tangannya gemetar. Anaknya segera membawanya ke rumah sakit. Hasil CT scan menunjukkan stroke ringan di bagian otak depan, wilayah yang mengatur kemampuan bicara dan logika. Yang mengejutkan bukan hanya hasil pemindaian otaknya. Hasil laboratorium menunjukkan gula darah puasa beliau masih normal. Tapi gula darah setelah makan melonjak sangat tinggi. Kadar peradangan pembuluh darah atau CRP pun ikut naik. Saya mulai menyelidiki pola makan Bu Lilis dan akhirnya menemukan bahwa apel manis yang beliau makan setiap sore tanpa pendamping apapun adalah pemicu lonjakan gula darah cepat dan tajam. Tubuh beliau yang mulai mengalami resistensi insulin tidak mampu menyeimbangkan lonjakan itu dengan baik. Apa yang sebenarnya terjadi saat seseorang berusia lanjut mengonsumsi apel manis sendirian? Pertama, gula alami dari apel seperti fruktosa dan glukosa langsung masuk ke dalam darah. Karena tidak ada protein atau lemak sehat yang mendampingi, tubuh menyerap gula itu dengan cepat. Akibatnya, gula darah melonjak drastis. Kedua, tubuh mencoba merespons lonjakan itu dengan melepaskan insulin. Tapi pada lansia, respons insulin biasanya melambat atau tidak cukup kuat. Gula tetap tinggi di darah dan pembuluh darah mulai tertekan. Ketiga, ketika gula darah naik turun tajam, pembuluh darah menjadi lebih kaku, darah menjadi lebih asam dan lengket, dan lapisan pembuluh darah bisa mengalami robekan mikro. Tubuh merespons dengan membentuk gumpalan kecil untuk menambal kerusakan. Tapi gumpalan inilah yang bisa menyumbat aliran darah ke otak. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa jenis apel populer seperti Fuji dan Honey Crisp telah dibiarkan khusus untuk rasa manis tinggi, bukan untuk kandungan nutrisi terbaik. Kandungan gulanya bisa setara dengan 1 hingga 1,5 sendok makan gula pasir. Jika dikonsumsi tanpa pendamping seperti protein atau lemak, maka efeknya hampir sama seperti minum sirup alami. Manis, cepat naik, lalu cepat turun. Dan setiap kali gula darah turun drastis, otak mengalami kekurangan bahan bakar secara tiba-tiba. Inilah yang menyebabkan rasa bingung, pusing, dan bahkan kehilangan kemampuan bicara atau gerak secara mendadak. Saya tidak menyalahkan apel, karena pada dasarnya buah tidak pernah salah. Yang salah adalah cara kita mengonsumsinya tanpa memahami bahwa tubuh kita telah berubah. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh tidak lagi bisa mentoleransi lonjakan seperti saat masih muda.
Apa yang biasa saja di usia 30-an, kini bisa menjadi bom waktu jika diulang tiap hari. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan jika Anda menyukai apel? Pertama, pilih apel hijau seperti Granny Smith. Rasanya lebih asam tapi lebih rendah gula dan kaya antioksidan alami. Kedua, makan apel dengan pendamping seperti selai kacang alami, keju rendah garam, atau tempe kukus. Ketiga, hindari makan apel dalam keadaan perut kosong, apalagi di sore atau malam hari. Potong kecil-kecil dan kunyah perlahan, agar tubuh mengenali rasa dan memprosesnya dengan tenang. Dan yang paling penting, dengarkan tubuh Anda. Jika setelah makan apel Anda merasa pusing, mengantuk berat, atau sulit fokus, jangan abaikan. Bisa jadi itu bukan hanya tanda kelelahan, tapi reaksi tubuh terhadap lonjakan gula darah yang tidak stabil. Bu Lilis kini tidak lagi makan apel manis setiap sore. Beliau menggantinya dengan apel hijau kecil yang dimakan bersama tempe goreng kering buatan sendiri. Beliau juga mulai menyeduh air hangat dengan kayu manis untuk membantu menjaga kestabilan gula darah. Sejak itu, tidak ada lagi rasa linglung di malam hari. Saya tahu, bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar berlebihan. Tapi bagi mereka yang pernah merasakan kehilangan keseimbangan, kehilangan kata-kata, atau kehilangan ingatan sesaat, 1 menit gangguan di otak bisa berarti berbulan-bulan pemulihan. Dan jika apel sebuah yang terlihat seaman itu bisa memicu stroke karena cara konsumsi yang salah, maka buah terakhir yang akan kita bahas akan lebih mengejutkan. Buah yang harum, lembut, manis, dan sering dianggap sebagai hadiah dari alam tropis. Tapi mengandung gula sangat tinggi dan zat yang bisa mengganggu kerja hati dalam memproses obat. Ya, saya sedang bicara tentang mangga. Mangga, buah tropis yang harum, manis, dan lembut ini sering dianggap sebagai salah satu hadiah terbaik dari alam. Teksturnya yang halus, warnanya yang cerah, serta rasanya yang manis alami, membuat mangga menjadi pilihan camilan favorit banyak orang, termasuk para lansia. Bahkan banyak yang menjadikan irisan mangga sebagai pengganti kue atau makanan manis lainnya. Namun, di balik kelembutannya, mangga menyimpan risiko tersembunyi yang bisa berbahaya bagi tubuh lansia, terutama bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat-obatan jantung, tekanan darah, atau kolesterol. Saya ingin Anda mendengar kisah Pak William. 3 tahun, seorang pensiunan petugas pemadam kebakaran dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Beliau dikenal aktif, tidak suka makanan instan, dan rutin berjalan kaki setiap pagi. Sejak beberapa bulan terakhir, Pak William mengganti camilan sorenya dengan irisan mangga kering. Katanya lebih sehat daripada biskuit atau roti manis. Namun beberapa minggu kemudian, Pak William mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap pagi saat bangun tidur, kepalanya terasa ringan, detak jantungnya melambat, dan kadang merasa bingung sejenak. Sampai akhirnya, suatu pagi, beliau terjatuh di kamar mandi. Mulutnya mencong dan bicaranya tidak jelas. Istrinya panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Hasil CT scan menunjukkan stroke ringan akibat sumbatan kecil di pembuluh darah otak. Yang mengejutkan, tekanan darahnya sangat rendah dan kadar obat beta blocker dalam darahnya jauh di atas batas aman. Padahal dosis obat yang beliau minum tidak pernah berubah. Saya langsung mencurigai sesuatu, kombinasi antara mangga dan obat jantung. Dan benar saja, mangga mengandung senyawa alami bernama mangiferin, yang dalam beberapa studi terbukti dapat menghambat kerja enzim hati yang bernama sitokrom P450. Enzim ini sangat penting dalam memetabolisme banyak jenis obat, termasuk obat tekanan darah, jantung, dan kolesterol. Apa artinya? Jika enzim ini terganggu, maka obat-obatan tersebut tidak diproses dengan benar. Obat bisa menumpuk di dalam darah dan memberikan efek yang terlalu kuat. Tekanan darah bisa turun drastis, detak jantung menjadi tidak stabil, dan saat sirkulasi darah melambat di malam hari, gumpalan kecil bisa terbentuk. Gumpalan inilah yang bisa menyumbat aliran darah ke otak dan memicu stroke diam-diam. Dan ini bukan hanya berlaku untuk mangga segar, mangga kering, jus mangga, bahkan es krim mangga juga bisa memberikan efek yang sama jika dikonsumsi berlebihan, terutama tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh.
Kandungan gula dalam mangga juga sangat tinggi. Satu cangkir potongan mangga matang bisa mengandung lebih dari 45 gram gula alami, lebih tinggi dari satu donat besar. Bagi tubuh lansia yang sudah sensitif terhadap lonjakan gula darah, ini adalah tantangan besar. Lonjakan gula bisa mempercepat proses peradangan pembuluh darah, meningkatkan kekentalan darah, dan memperberat kerja jantung. Kombinasi antara efek manggiferin terhadap enzim hati dan kadar gula tinggi yang memperlambat sirkulasi bisa menjadi resep bencana jika terjadi saat tidur malam. Apalagi bagi mereka yang sedang minum obat beta blocker, calcium channel blocker, atau statin. Efek samping bisa muncul dalam diam tanpa gejala yang jelas, hingga akhirnya terlambat disadari. Pak William kini sudah pulih sebagian, tapi beliau mengalami kesulitan mengingat nama cucunya yang ketiga dan membutuhkan bantuan istrinya untuk mandi. Yang menyedihkan, semua ini terjadi hanya karena camilan kecil yang ia kira sehat, bukan karena tubuhnya lemah, tetapi karena informasi yang kurang. Saya tidak menyalahkan mangga, tapi saya ingin Anda tahu bahwa tubuh lansia tidak bisa diperlakukan sama seperti dulu. Yang dulu dianggap tidak masalah, kini bisa menjadi pemicu bencana kecil jika tidak dipahami dengan benar. Apa yang bisa dilakukan jika Anda menyukai mangga? Pertama, hindari konsumsi mangga di malam hari. Kedua, batasi jumlahnya, jangan makan lebih dari beberapa potong kecil per hari. Ketiga, jangan makan mangga bersamaan atau dalam waktu dekat dengan obat, terutama obat jantung dan tekanan darah. Beri jeda minimal 3-4 jam. Dan keempat, hindari mangga dalam bentuk olahan seperti jus, es krim, atau mangga kering yang sangat pekat. Jika memungkinkan, konsultasikan dengan dokter mengenai interaksi antara mangga dan obat yang Anda minum. Dan selalu dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika setelah makan mangga Anda merasa lebih lelah, pusing, atau detak jantung melambat, itu mungkin bukan sekadar kebetulan. Itu bisa jadi sinyal awal bahwa tubuh sedang tidak seimbang. Kini, Pak William tidak lagi mengonsumsi mangga setiap hari. Beliau menggantinya dengan alpukat kecil yang dikombinasikan dengan sejumput garam laut dan sedikit minyak zaitun. Camilan ini lebih stabil untuk gula darah dan tidak mengganggu metabolisme obat. Saya percaya Anda pun bisa melakukan penyesuaian kecil seperti ini. Karena di usia ini, setiap keputusan di piring Anda bisa berdampak besar pada kesehatan Anda esok pagi. Sekarang, setelah kita membahas 7 buah yang terlihat sehat, namun ternyata menyimpan risiko diam-diam bagi tubuh lansia, saya ingin mengajak Anda menarik napas dalam-dalam dan merenung sejenak. Mungkin Anda merasa sedikit khawatir, sedikit bingung, atau bahkan merasa tidak percaya. Tapi saya ingin Anda tahu satu hal penting, buah-buahan itu tidak pernah salah. Yang sering keliru adalah cara kita mengonsumsinya. Pisang, anggur, nanas, semangka, jeruk, apel, dan mangga, semuanya adalah buah yang diberikan oleh alam dengan segala kebaikannya. Tapi tubuh manusia berubah seiring waktu. Di usia muda, tubuh kita bisa mengolah gula, enzim, dan mineral dengan cepat dan efisien. Namun setelah melewati usia 60 tahun, kemampuan itu mulai menurun. Ginjal tidak sekuat dulu, hati tidak setangguh dahulu, dan sirkulasi darah tidak lagi secepat zaman muda. Itulah sebabnya, buah yang dulunya menjadi teman terbaik bisa berubah menjadi musuh diam-diam jika kita tidak memperhatikan waktu, porsi, dan cara mengonsumsinya. Saya tahu banyak dari kita berpikir, saya sudah cukup hati-hati, saya tidak makan gorengan, saya tidak minum soda, saya hanya makan buah. Tapi seringkali, justru karena kita terlalu percaya pada sesuatu yang terlihat alami, kita menjadi lengah. Yang perlu kita lakukan bukanlah menghindari semua buah, tapi belajar mengenali tubuh kita yang sekarang. Memahami bahwa pisang sebaiknya tidak dikonsumsi di malam hari dan harus disertai protein sehat. Anggur harus dibatasi jumlahnya dan tidak boleh dimakan dalam keadaan perut kosong. Nanas bisa berbahaya bila dikombinasikan dengan obat pengencer darah. Semangka menyegarkan, tapi dapat menyebabkan dehidrasi bila dimakan menjelang tidur. Jeruk bisa mengganggu metabolisme obat jika dikonsumsi bersamaan dengan pil. Apel manis bisa memicu lonjakan gula darah yang tajam
jika dimakan tanpa pendamping. Dan mangga, meski lembut dan manis, bisa mengacaukan kerja hati dan membuat obat bekerja terlalu kuat. Pengetahuan kecil seperti ini bisa menyelamatkan hidup seseorang, bisa menjaga seseorang tetap mampu berdiri, berbicara, dan memeluk cucu mereka dengan utuh. Saya percaya Anda pun ingin itu. Anda ingin tetap kuat, tetap waras, tetap bermartabat. Jadi hari ini saya mengajak Anda melakukan satu langkah kecil. Buka lemari es Anda, lihat buah-buahan yang ada di sana, dan tanyakan pada diri Anda, sudahkah saya tahu cara terbaik untuk mengonsumsinya? Saya juga mengundang Anda untuk berbagi. Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah merasa pusing setelah makan buah tertentu? Apakah Anda punya kebiasaan makan buah malam hari? Atau mungkin ada anggota keluarga Anda yang mengalami kejadian serupa seperti Pak Rahmat, Bu Darmi, atau Pak William? Kisah Anda bisa menjadi pelajaran untuk orang lain. Bisa menyelamatkan orang yang tidak Anda kenal. Karena siapa tahu, mereka sedang melakukan kebiasaan yang sama hari ini tanpa tahu bahwa bahaya sedang mengintai diam-diam. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon bantu sebarkan. Kirimkan ke grup keluarga, komunitas lansia, atau teman yang sedang menjalani pengobatan. Jangan tunggu sampai seseorang yang Anda cintai mengalami stroke diam-diam saat tidur. Satu klik bagikan hari ini bisa menyelamatkan langkah, kata-kata, bahkan ingatan seseorang besok. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Di channel Vitamin Lansia, kita akan terus belajar bersama, berbagi ilmu, dan saling menguatkan agar bisa menjalani usia senja dengan tubuh yang kuat dan jiwa yang damai. Ingat, tubuh Anda bukan musuh, tapi ia sedang berubah dan perubahan itu membutuhkan perhatian. Mari kita jaga tubuh ini dengan pengetahuan, karena di usia ini, pengetahuan adalah perlindungan terbaik kita. Saya percaya, setiap keputusan di piring Anda hari ini bisa menentukan kualitas hidup Anda esok pagi. Jadi pilihlah dengan bijak, makanlah dengan hati, dan hiduplah dengan penuh kesadaran.